فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Alhamdulillah. Silakan dibuka Ustaz. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Sudah tersimak, Kak? Dan Sudah dibuka di masjid? sudah dibuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukurannya milik Allah, salawat dan salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di masjid hadir 278 SMP 5 Depok, Cung. Acungkan tangan maksudnya, Cung. Orang Depok nggak ngerti ngecung. Alhamdulillah. Kemudian Baitul Quran, Beki berapa jumlah? Ustaz Diman berapa? 200 Beki, Cung. Kurang 200. Oh ya, alhamdulillah. Santri karya, kata Ustaz Tauhid, aliran batikiyah, yang pakai batik maksudnya. Alhamdulillah, terima kasih. Kita menantikan hubungan langsung dengan AA, sudah siap di Malaysia. Dan Kamis sore ini kajian Al-Hikam ya, adik-adik yang datang dari Bekasi, selamat bergabung dan selamat datang di pesantren Darut Tauhid. Baik, silakan bisa dimulai. Ya, silakan dibacakan Ustaz. Siap. Nomor Akan 91 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 91. Al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza kubidu wala yakifu ala hududil azab bil basdi illa qalil. Orang arif jika merasa lapang lebih khawatir atau lebih takut daripada jika berada dalam kesempitan, dan tidak dapat tegak di batas-batas adab dalam keadaan lapang kecuali sedikit sekali. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, kami diuji dengan kesukaran, maka kami lebih tahan atau lebih sabar. Tetapi ketika diuji dengan kesenangan atau kelapangan, hampir-hampir kami tidak tahan. Ya, rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa hidup ini, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hidup ini pasti diuji oleh Allah, dan ujian itu ada berupa kesenangan dan juga berupa kesusahan. Orang banyak yang menganggap bahaya itu yang kesusahan, padahal yang bahaya itu adalah yang paling bisa membuat lupa kepada Allah. Mana yang paling bisa membuat lupa kepada Allah, kesusahan atau kesenangan? Justru kesenanganlah yang paling berpeluang kita lupa ke Allah. Contoh yang paling sederhana, kalau ada gempa, ya itu kecenderungannya orang langsung ingat kepada Allah, langsung berzikir, langsung minta tolong Allah, minta ampun ke Allah, astagfirullah, Allahu Akbar. Tetapi kalau tidak ada gempa, apalagi sedang acara yang menyenangkan, sedikit orang yang ingat kepada Allah. Contoh lain, ketika naik bus atau naik kereta atau naik pesawat, ketika ada kejadian di udara goncang atau bisnya goncang, kecenderungannya kembali ke Allah. Ya Allah, semuanya berzikir. Tapi kalau bisnya lancar, pesawat lancar, biasanya dengar musik, tidur, lihat video, ngobrol, jarang yang ingat kepada Allah.
Jadi sesuatu itu harus kita tahu bahwa kecenderungan kita ini, kecenderungan manusia ini adalah memang lalai kepada Allah. Ya, kecenderungannya kita ini maunya tuh yang memuaskan nafsu, sedangkan nafsu itu kecenderungannya tidak menyukai apa yang Allah perintahkan. Contoh tahajud. Ya, Allah suka kita tahajud, nafsu lebih menyukai kita tidur. Allah menyukai kita saum, nafsu menyukai kita tidak saum, banyak makan. Nah, Allah menyukai kita ini baca Quran, tapi nafsu lebih suka baca berita yang lain, baca WA, lihat YouTube yang tidak ada kaitannya dengan agama. Allah menyukai kita membaca, belajar agama, tapi nafsu tidak suka belajar agama. Dan tipu daya setan yang pertama dan utama adalah mencegah kita belajar agama. Makanya ada aja alasan untuk tidak belajar agama. Tidak usah heran, karena memang tipu daya setan yang pertama dan yang utama adalah membuat kita tidak belajar agama. Nah, kesenangan itu, kelapangan, kesenangan, pujian, kesehatan, itu kecenderungannya itu adalah jadi lupa ke Allah. Jadi ujian yang berat itu ujian yang paling mudah membuat lupa ke Allah. Nah, kita senang dengan kesenangan, padahal yang saat yang sama para sahabat itu ternyata cemas. Sampai tadi dikatakan, kami diuji dengan kesusahan, banyak yang lulus, tapi diuji dengan kesenangan. Nah, bagaimana supaya kesenangan lulus? Syukur. Makanya kalau sedang diuji dengan kesenangan, kelapangan, harus lebih banyak lagi sujud syukurnya. Alhamdulillah ya Allah, mumpung sehat, sholat tepat waktu, diusahakan berjamaah, mumpung mata sehat, bisa baca Quran, mumpung mulut sehat, bisa bicara yang baik, bisa banyak wirid, mumpung rezekinya dibuka, banyak sedekah, pokoknya syukuri. Nah, kalau diuji kelapangan kita bersyukur, namanya fakana khairullah, itu baik baginya. Tapi kalau nanti gilan wa idza asabatu darra'u sabara, sabar. Ketika diberi nikmat, syakara, syukur, fakana khairullah. Makanya kalau sedang diberikan kelapangan itu hati-hati ya, karena nanti akan ada dipergilirkan. Senang, susah, gembira, sedih, lapang, sempit, nanti dipergilirkan. Nah, adik-adik, mumpung kita diberikan kelapangan, syukuri. Alhamdulillah, banyak menyebut Alhamdulillah. Salah satu di antara ciri orang yang bersyukur adalah tahajud. Rasulullah SAW itu sampai bengkak kakinya saking tahajudnya lama. Nah, oleh karena itulah mumpung kita diberi kelapangan, lebih banyak lagi sujudnya, banyak tahajudnya, banyak baca Qur'annya, insya Allah nanti ditambah kelapangannya. Tetapi ketika diberi kelapangan lupa ke Allah, ya siap-siap nanti diambil kelapangannya ya. Nah, itulah. Terima kasih Ustadz Mulyadi, silakan dilanjut. Ikut menyimak. Yang jelas hidup ini ujian, dan ujian yang lebih berat adalah ujian yang membuat kita lebih lupa kepada Allah, mudah lupa, dan itu adalah kesenangan. Nah, kunci supaya lulus adalah banyak bersyukur, dan di antara ciri orang yang syukur adalah lebih banyak lagi sujudnya kepada Allah. Kalau ingin tahu ahli syukur, banyak sholatnya. Orang yang kufur nikmat, sedikit sujudnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur. Allahumma inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Selamat datang bagi adik-adik, terima kasih sudah hadir ya. Menyimak, silakan Ustadz Mulyadi dilanjut. Cek, baik terima kasih. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian juga hadirin di Masjid Darut Tauhid. Kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi kalau ikan dagingnya sudah, ini tinggal cucuknya, tinggal durinya. Dagingnya oleh tadi sudah banyak.
Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ahli syukur saat datang nikmat, diberi kelapangan, dan ahli sabar saat diberikan ujian, ya. Baik, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, kita akan lanjutkan tentang bagaimana kita bisa berakhlak baik dan berakhlak mulia dalam kehidupan ini. Dan kita sangat yakin bahwa apa yang kita lakukan di muka bumi ini, apa yang kita kerjakan di dunia ini, semuanya ada balasan di hadapan Allah. Sehingga bagi seorang yang beriman, dia akan senantiasa mengoreksi amal-amalnya, terus menghisab amalnya. Umar bin Khattab pernah mengungkapkan, ya, ungkapan ini sangat populer, ya, hasibu qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah, karena semua amal kita akan dihisab di hadapan Allah. Nah, bagi kita orang beriman, kita sangat berharap bahwa apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah dan amal soleh di hadapan Allah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah itu adalah kullu amrin jami'in ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al dhahiratan wa batinatan. Ibadah adalah segala sesuatu yang melahirkan cinta dan ridho Allah, baik itu secara batin ataupun secara lahir, batin maupun lahir, dhahiratan wa batinatan, ya, yang nampak ataupun yang tidak, yang itu berupa perbuatan atau perkataan ataupun perbuatan. Nah, seorang yang beramal soleh atau seorang yang melakukan amal kebaikan itu bahkan bisa mendapatkan peluang amalnya jauh lebih banyak daripada ibadah. Kenapa? Kalau ibadah ada waktunya, sholat ada waktunya, waktunya lewat tidak bisa lagi. Tapi kalau ibadah berupa amal soleh, banyak sekali kesempatannya. Ketika kita berakhlak mulia, berakhlak baik, datang ke rumah, di rumah bertemu dengan keluarga, berakhlak baik, adik-adik ketemu orang tua, cium tangan, mengucapkan salam, pahala dan kebaikan, dan itu tidak mengenal waktu. Jadi itulah kenapa kita dituntut untuk terus berbuat kebaikan, gitu ya. Nah, ibadah ini pondasinya apa? Pondasinya adalah iman. Jadi ibadah itu menjadi amalnya, tapi pondasinya adalah iman. Kita sering mendengar salat itu tiang agama, as-salatu imaduddin, tiangnya agama, tapi pondasinya agama adalah keimanan. Maka orang yang beribadah karena dia punya iman, orang yang beramal soleh karena dia punya iman, dan iman ini akan diuji. Nah, kembali kepada Al-Hikam 91 tadi, ya, banyak orang yang diuji ke lapangan dia tidak bisa berhasil, tapi diuji kesempitan, kesulitan dia bisa lulus. Tetapi bisa berhasil kalau kita menghadapi ujian ini dengan baik. Adik-adik kelas berapa ini? 7? Semuanya kelas 7? Kelas 7. Mau naik kelas 8? Mau. Gimana supaya naik? Pasti menghadapi ujian, betul? Ada PTS, ada PAS, ya. Kalau tidak menghadapi ujian, kira-kira naik kelas enggak? Tidak, ya. Untuk bisa naik kelas, maka harus diuji. Kalau kita menghadapi ujian, bisa lulus, bisa tidak. Bisa naik kelas, bisa tidak. Tapi rata-rata naik kelas. Dalam sekelas yang tidak naik berapa orang? Jarang sekali. Kecuali siswa yang paling nakal, yang susah diatur, yang bandel mungkin gitu ya, atau yang jarang masuk, itu yang gak lulus. Sisanya semua lulus, semua naik kelas menghadapi ujian. Nah, siapa yang bisa menghadapi ujian itu dengan baik? Siapa yang bisa dapat nilai yang tertinggi, yang baik? Satu, tentu yang belajar sungguh-sungguh, dia mempelajari ilmunya, belajar. Yang kedua, dia tahu soalnya akan keluar. Kalau guru atau dosen sebelum ujian ngasih kisi-kisi, enak sekali kan?
Wah, udah tahu ya akan keluar ini, kita pelajari ya akan keluar. Dan betul yang keluar itu kita bisa menjawabnya dan kita bisa nilainya bagus. Nah, ujian hidup itu dengan segala solusinya Allah sudah berikan rumusnya. Enak tuh ya kuncinya. Kita akan diuji. Apa ujiannya? Godaan yang sudah pasti ada adalah hawa nafsu yang tadi disampaikan oleh A. Dan hawa nafsu itu dari mana? Datangnya dari tipu daya setan. Nah, tapi Allah sudah memberitahu bagaimana kita berlindung dari tipu daya setan ini. Jadi ujiannya diberikan, jawaban soal itu diberikan, kisi-kisi jawabannya dikasih oleh Allah. Enak kan? Apa kisi-kisinya? Sudah ada dalam Al-Quran. Jadi ketika kita mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran, maka kisi-kisi itu sudah Allah beritahu kepada kita. Nah, rumusnya pelajari Al-Quran sehingga kita nanti bisa menghadapi tipu daya setan ini. Dia akan datang min baina aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Datang dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri, akan menggoda kita. Wala tajidu aktsarahum syakirin, sampai setan berjanji di hadapan Allah, nanti mereka akan aku goda terus sampai mereka tidak bersyukur, sampai mereka lupa jauh dari Allah, sampai tidak bersyukur, gitu ya. Nah, diberi nikmat lupa tidak bersyukur. Itu tipu daya setan. Tetapi bagaimana kita berlindungnya? Ada satu kitab Imam Ibnul Qayyim namanya Ighatsatul Lahfan min Masayyidis Syaitan, menyelamatkan hati dari tipu daya setan. Ternyata di bab-bab awal itu membahas tentang bagaimana berlindung kepada Allah dari tipu daya setan. Dan dibahas ada 8 poin. Tidak akan saya bahas 8-8-nya karena panjang. Tapi ternyata dari 8 poin awal itu berbicara tentang berlindung kepada Allah sebelum membaca Al-Quran. Nah, jadi ini para santri hafidz Quran, santri beki, kalau ngapalin suka ngantuk nggak? Suka ya. Kadang-kadang buka Quran, Qurannya terbuka, matanya tertutup ya. Atau mata tertutup, Qurannya yang terbuka, sama aja ya. Perintah Allahnya wa idza quri'al Quran fasta'id billah. Ketika dibacakan Quran atau ketika membaca Al-Quran, berlindung kepada Allah. Masya Allah, membaca Quran saja, yang dengan membaca Al-Quran kita bisa mengalahkan setan, kita harus berlindung kepada Allah. Artinya apalagi amal lain, apalagi perbuatan lain, mau belajar, mau pergi bekerja, mau berangkat ke sekolah, mau makan, mau mandi, mau bercermin, semuanya kita harus berlindung kepada Allah dari tipu daya setan. Baca Quran saja digoda oleh setan. Baca Quran saja banyak yang tidak bisa selesai targetannya. Kalau baca buku berhalaman-halaman bisa kuat, baca handphone berjam-jam bisa kuat. Baca Quran 5 menit hilang Qurannya. Bukan hilang Qurannya ya, karena matanya tertutup gitu. Masya Allah, tipu daya setan. Orang sholat digoda oleh setan. Dia datang satu ikatan supaya tidak berwudu. Ketika berwudu lepas satu ikatan, kemudian ketika berangkat ke masjid digoda supaya tidak berangkat. Banyak yang tidak jadi ke masjid. Kalau kita lepas berangkat juga, lepas 2 ikatan, datang ke masjid mau sholat, dia goda lagi. Sudah sampai sholat berjamaah, maka setan kalah. Kalau kita berangkat, setan lari terbirit-birit. Sayangnya kita masih banyak digoda dan tergoda oleh tipu daya setan. Nah, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari segala tipu dayanya. Dan mudah-mudahan Al-Hikam 91 tadi membuat kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, dan bersabar kalau kita menghadapi berbagai ujian. Hadisnya tadi riwayat Imam Muslim, ajabtu ri amril mu'min, sangat menakjubkan urusan orang beriman, ida asabathu sarra syakara, apabila diberi kenikmatan, kelapangan, kemudian dia bersyukur, fakana khairullah, syukur itu jadi baik baginya. Wa ida asabathu dharra sabara, apabila diberi kesempitan, kesulitan, dia bersabar,
fakana khairulah, sabar pun jadi kebaikan. Inilah dua kantong yang harus ada dalam diri kita, kanan kiri kita ada syukur dan ada sabar. Semoga ada manfaatnya, dan mari kita tutup dengan berdoa semoga penuh berkah. Ala diniyah wa kullunatin salih al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, hapus segala dosa kami, bimbing dan tuntun diri kami menuju ridho-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang dekat denganmu, hamba-hamba yang senantiasa menjaga amal-amal saleh di hadapan-Mu. Jauhkan dari kami segala kemalasan, hindarkan dari kami segala keburukan ya Allah. Catatlah kami menjadi orang-orang yang taat sepanjang hayat kami. Ya Rabb, berkahi amal kami, berkahi ilmu kami, berkahi harta kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi anak dan keturunan kami, berkahi usia dan sisa umur kami ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikan anak-anak kami yang hadir di tempat ini jadi anak-anak yang soleh solehah, jadi hafidh-hafidho, jadi orang-orang yang Kau pelihara dari fitnah zaman ini. Kau jauhkan dari segala keburukan, hindarkan dari pergaulan yang salah yang tiada Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang akan ikrar syahadat? Bagi yang memiliki waktu, kita akan menjadi saksi saudara kita yang akan masuk Islam hari ini. Sudah siap? Ya, adik-adik boleh tidak ribut ya, alhamdulillah. Pak, selamat sore. Boleh bicara nggak apa-apa? Diajak bicara dulu nggak apa-apa? Bisa. Baik. Baik, Pak Oi Kian Beng namanya. Oi Kiang Ben. Tempat tanggal lahir Jakarta 26 Juni 1953. Jadi berapa usia sekarang, Pak? 70. 70, Masya Allah. Boleh lihat ke sana biar kelihatan sama anak-anak jadi motivasi. Alamat sekarang Dinas Sosial Kota Bandung. Tinggal di Bandung sekarang. Agama asal Buddha. Iya. Ya. Apa yang membuat Bapak tertarik mau bersahadat saat ini? Sebenarnya sih saya cuma kepengen dari dulu. Kepengen dari dulu. Tapi baru sekarang kesampaian. Sudah tahu tentang Islam sebelumnya? Belum. Apa yang membuat Bapak kepengen?
sempat mimpi Pak? Mimpi ada. Ada mimpi, sempat mimpi. Masya Allah. Gimana di mimpinya? Mimpinya saya bersama teman. Satu di tengah gua. Udah ada satu. Aku agak dekat biar bersuara. Nah, Ada satu kotak. satu kota. Terus ada satu gua. Ada Gua gitu ya. di dalam gua kotanya. Iya. Iya. Kemudian, Ya itu ya udah langsung. Saya berdua sama teman saya di situ. oh, temannya orang Muslim begitu. Ada Muslim. Orang Muslim. Baik. Di sini motivasinya ingin ketenangan batin setelah berdiskusi tentang Islam. Betul. Pernah diskusi dengan saudara yang Muslim, Pernah satu Pak Anton. Pak Anton. Apa yang Bapak pikirkan tentang Islam hasil diskusi itu? Ya kata Pak Anton, dia bilang kalau mau masuk Islam suruh ke sini. Masuk Islam ke sini. Baik. Iya. Boleh duduk juga Pak supaya tidak pegal ya. Baik, sudah siap bersyahadat Pak? Sudah siap? Sudah yakin dengan pilihan ini? Masya Allah, di usia 70 tahun Pak, Bapak masuk Islam, mulai hari ini bersih dosanya 70 tahun ya. Luar biasa. Waktu agama Buddha apa yang Bapak yakini waktu itu? Itu sih nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apanya. Aduh, temannya ikut sembahyang aja. Ikut sembahyang aja. Bapak ada keluarga di Bandung nggak? Nggak ada, udah Nggak ada. bisa. Udah pisah, jadi sendiri sekarang. Keluarga, tapi punya keluarga, anak istri. Di Jakarta atau di mana? Anak kan di Bogor. Anak di Bogor. Baik, Pak Oi Kian Geng, ya. Ini nama Chinese atau nama Chinese ya? Jadi orang tua Chinese dulu. Ya, ya. Baik, hadirin sekalian, kita akan menjadi saksi. Sudah diajarin syahadatnya? Sudah bisa syahadatnya Pak? Belum, ikuti saya ya. Speakernya dekatin, ikuti saya. Bapak ikuti bacaan syahadat ini ya, dan baca dengan sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan bahwa tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastagis. Ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastagis. Ya Allah, telah Engkau saksikan ya Rabb, di antara hamba-hambamu saat ini ada yang kembali ke jalan-Mu. Istiqomahkan keislamannya ya Rabb, kuatkan iman di dadanya sampai akhir hayatnya ya Allah. Jangan Kau putar balikan hatinya setelah mendapatkan hidayah dari-Mu. Duhai Allah, hanya kepada Engkau lah kami memohon. Demikian pun kami yang hadir di sini ya Allah, istiqomahkan kami dalam berpegang teguh dalam agama-Mu. Jangan Kau biarkan kami berpaling sedikit pun dari ajaran yang sangat sempurna ini ya Allah. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Pak Oi Kin Beng selamat sekarang sudah menjadi seorang muslim ya. Ya, tugasnya setelah ini harus belajar tentang Islam. Ya, masih sisa umur yang Allah berikan, Allah titipkan, disyukuri. Rata-rata usia 60 sudah banyak yang wafat, 70 sudah dapat bonus. Mudah-mudahan sisa usia diisi dengan tobat dan amal soleh. Mulai hari ini nol, kami banyak dosa dan belum tentu diampuni. Walaupun berharap diampuni, tapi Bapak hari ini nol. Amalnya masih nol, dosanya pun nol. Isi dengan kebaikan. Nanti belajar sama teman-teman. Selamat sekali lagi, kita menjadi saksi semua. Semoga beliau istiqomah. Terima kasih. Silakan yang mau menyalami, sunnahnya begitu. Setelah ini nanti mandi, ya. Mandi itu melepaskan kekafirannya, sunnahnya begitu. Mandi dengan mandi yang bersih dan belajar tentang sholat yang pertama, karena itu kewajiban ya. Islam menuntut sholat 5 waktu setiap hari. Semoga istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.